Halo, selamat datang di channel Om Bonbon. Terima kasih sudah mampir. Di video kali ini saya mau sharing sedikit tentang reference di Excel. Reference itu merefer, merujuk artinya. Jadi kalau saya menggunakan reference itu artinya saya merujuk ke mana. Di Excel ini saya berarti merujuk ke cell atau range yang mana. Reference itu ada dua cara atau dua style ya. Ada style A1 atau A1, ada style R1 C1 atau row 1 kolom 1 R1 C1. Kita bahas dulu style pertama, style A1. Style A1 itu artinya kolom kita definisikan atau kita tulis berdasarkan huruf kolomnya, dan baris kita tulis berdasarkan angka barisnya. Langsung aja ke contoh, misalnya saya di sini mau membuat reference ke C10. Di sini saya ketikkan sama dengan, lalu saya ketik C10. Dia menampilkan nilai yang berada di sel C10. Nah, reference ini namanya reference relatif. Jadi ada relatif reference, ada juga absolute reference. Kita bahas dulu yang relatif reference. Relatif reference itu artinya apa? Relatif reference itu artinya dia akan secara otomatis menyesuaikan. Kalau kita copy sel ini yang berisi rumus sama dengan C10 ini, lalu kita paste di yang lain, yang kita paste formulanya, maka di sini formulanya berubah jadi A13 karena dia menyesuaikan. Di sini rumusnya C10, pada saat kita paste di sini dia berubah menjadi A13. A13 itu dari mana? Karena kita copy dari sini yang artinya ini kolom C yang di rumusnya. Kalau kita paste di sini C-nya akan berubah menjadi B, kita paste di sini B-nya C-nya berubah menjadi A. Jadi C B A. Pada saat kita untuk kolomnya di sini untuk barisnya di sini baris 10, pada saat kita paste di sini dia jadi baris 11, sini jadi baris 12, sini jadi baris 13. Nah, karena kita paste di sini barisnya 13, ke sini jadi B, lalu ke sini jadi A, maka berubahlah rumusnya menjadi atau referensinya menjadi A13. Untuk itu namanya relatif reference. Kalau kita maunya membuat absolute reference, absolute itu saya buat di sini rumus C10. Saya maunya kalau saya copy paste di tempat lain ya dia tetap C10, jangan berubah. Nah, itu yang dinamakan absolute reference. Cara membuat absolute reference, kita tinggal edit rumus ini, di depan huruf C kita kasih tanda dolar, lalu di depan angka 10 juga kita kasih tanda dolar seperti ini, lalu di enter. Nah, sekarang apa yang terjadi pada saat kita copy? Saya klik Ctrl C di sini, lalu saya klik Ctrl V paste. Bisa kita lihat di sini rumusnya tetap C10, dia referensinya tetap ke sel C10, maka nilainya tetap 12. Kalau mau saya paste di sini, dia tetap merefer ke C10. Itu namanya absolute reference. Nah, tadi relative reference, lalu absolute reference, ada lagi yang namanya mixed reference, referensi campuran. Caranya gimana untuk membuat referensi campuran, atau dalam hal apa kita membuat referensi campuran? Misalnya pada saat kita membuat rumus, dan kalau rumus ini di copy ke sel yang lain, saya mau cuma kolomnya aja yang tetap, baris boleh berubah-ubah. Nah, untuk melakukan itu kita tinggal hilangkan tanda dolar di depan angka barisnya seperti ini. Dia di sini dia C10. Pada saat ini saya copy, lalu saya paste ke sini.
dia berubah menjadi C14. C-nya tetap, kolomnya tetap kolom C, barisnya berubah jadi 14. Karena C-nya kita beri tanda dolar di depannya yang artinya absolut, nggak boleh berubah-ubah. Hal yang sama juga bisa kita lakukan kalau kita mau kolomnya boleh deh berubah-ubah, tapi barisnya jangan. Jadi dolar di depan C kita hilangkan, tapi kita tambahkan dolar di depan angka barisnya seperti ini. Di sini referensinya dia ke C10. Pada saat saya copy, lalu saya paste di sini, dia berubah menjadi A10. Jadi kolomnya berubah menjadi A, tapi barisnya tetap 10. Nah, itu mix reference. Tadi udah kita bahas relative reference, lalu absolute reference. Nah, tapi semua reference-reference yang kita buat ini di dalam sheet yang sama, lembar kerja yang sama. Bagaimana caranya kalau kita mau membuat reference atau merefer ke sheet yang berbeda? Saya beri contoh di sini, saya tambahkan sheet lagi, satu lagi. Caranya cukup sederhana, kita tinggal ketik sama dengan, lalu kita pilih sheet yang mau kita refer atau rujukan yang mau kita rujuk, lalu kita klik di sel yang mau kita rujuk. Contohnya di sini saya klik di D10. Lihat di sini dia secara otomatis membuat rumus atau fungsi atau formulanya. Kita klik enter. Nah, di sini jadilah dia reference itu untuk worksheet yang berbeda, dia nama worksheetnya, lalu tanda seru, lalu selnya. Ini juga berlaku aturan absolut dan reference. Jadi kalau saya copy di sini, saya copy lalu saya paste di sini, bisa dilihat dia sheet 1 tapi selnya berubah menjadi G14 karena referensinya itu relatif. Untuk jadikan absolut udah kita lihat tadi, tinggal tambahkan tanda dolar di depan huruf kolom atau di depan angka baris. Ini untuk reference di sheet yang berbeda. Bagaimana sekarang kalau misalnya saya mau merefer ke file Excel yang lain? Nah, langsung kita coba aja. Sebagai contoh di sini saya buat satu workbook lagi, satu file Excel lagi. Lihat di sini book 2. Kita lihat di sini book 1. Oke, untuk merefer ke workbook yang lain, caranya sama seperti pada saat kita merefer di worksheet yang berbeda. Kita ketik sama dengan di sini, lalu kita pindah ke file yang lain yang terbuka itu. Contohnya di sini saya mau merefer ke book 1, sheet 1, sel F10 misalnya. Nah, seperti ini. Di book 2 dia secara otomatis membuat rumus, bisa kita lihat di sini di dalam kurung kotak itu nama filenya, lalu diikuti dengan nama sheetnya, diikuti dengan tanda pentung, lalu diikuti dengan selnya. Untuk reference ke file yang berbeda, dia secara otomatis memberikan tanda dolar di depan huruf kolom dan di depan angka baris. Jadi secara default kalau kita melakukan reference ke file Excel yang lain, dia adalah hasilnya absolute reference. Kalau mau dijadikan relative reference bagaimana? Ya bisa-bisa aja, tinggal hilangkan angka tanda dolarnya di depan huruf kolom dan angka baris, kita enter, dia menjadi relative reference ke file yang lain. Masalahnya pada saat file yang lain itu yang berisi data yang kita refer itu berubah, kita harus melakukan kalkulasi ulang di
file yang ini, yang berisi reference ini. Jadi dia nggak bisa otomatis. Jadi pada saat membuka filenya nanti akan ada pesan bahwa ada reference ke file yang lain. Jadi kita akan diberikan tawaran apakah mau mengupdate data atau tidak. Oke, itu sedikit tentang reference di Excel. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang membahas lebih banyak tentang fungsi-fungsi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.